Khalid yang ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang kaget? Ada. Ada. Siapa yang kaget? Piket. Oke. Piket sama saya. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang begitu spesial, yang dimana kita juga akan mempelajari tentang aliran-aliran ilmu kalam, yang dimana aliran ini sangat penting bagi kita sebagai sebuah landasan teologi atau pemikiran kita untuk hidup ke depannya. Sebagai pemikiran kita, jika kita menemukan pemikiran-pemikiran di luar sana, kita bisa berlandaskan dengan pemikiran tersebut. Kita bisa menjadikan pemikiran tersebut adalah fondasi-fondasi agar pemikiran daripada akidah kita itu tidak goyang. Adapun ilmu ini kenapa harus disampaikan? Karena ada salah satu ulama yang mengatakan pemuda itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya rajulun yadari wa yadari annahu yadari. Sudah pada dengar semua? Belum. Yang pertama itu orang yang mengetahui tentang ilmu, namun dan ia mengetahui ilmu tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan dia mengetahui ilmu tersebut? Dia mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Contoh seperti guru-guru kita, misalkan Al-Ustaz, Al-Musarraf, Ustaz Jailani, mereka beliau mengetahui tentang ilmu akidah akhlak, pemikiran-pemikiran Islam, teologi dalam Islam, dan beliau mengajarkan kepada kita semua pemikiran-pemikiran tersebut. Itu adalah rajulun yadari wa yadari annahu yadari. Yang kedua adalah rajulun yadari wa la yadari annahu yadari. Pemuda yang mengetahui tentang ilmu, namun dia tidak mengetahui bahwa dia ilmunya tahu. Apa yang dimasukkan di sini? Bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Bahwa dia tidak mau menyampaikan ilmu tersebut. Dia mau mengetahui hanya untuk dirinya sendiri. Ini yang lebih bahaya. Karena kenapa? Karena Nabi menjelaskan man salaka an ilmin maka tamahu al-jima yaumil qiyamah bil jamin minna. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka kelak di hari akhir dia akan dibelenggu oleh api neraka. Itu. Yang ketiga ada namanya rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Pemuda yang tidak mengetahui tentangnya ilmu, seperti kita ini yang belum mengetahui tentang ilmu, tapi dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Makanya dia mau belajar seperti kita yang mau masuk pondok, yang mau masuk sekolah, mau masuk perguruan tinggi dan sebagainya untuk mencari ilmu tersebut. Itu namanya pemuda yang bagus. Yang keempat ada namanya pemuda-pemudaan. Kenapa dibilang seperti itu? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Pemuda yang tidak mengetahui tentang ilmu, pemuda yang bodoh, pemuda yang tidak mau tahu tentang dunia dan akhirat, namun dia tidak mau mencari tahu. Kenapa dia tidak tahu? Namun dia tidak mencari tahu ilmu-ilmu tersebut. Itu yang harus kita hindari. Jadinya kenapa guru-guru kita, khususnya Ustaz Jailani mengajarkan tentang akidah atau pemikiran teologi dalam ilmu kalam ini, supaya menjadi landasan kita, supaya menjadi fondasi kita agar lebih kuat lagi keyakinan kita terhadap akidah agama Islam. Seperti yang kita bahas kemarin, kita sudah membahas tentang aliran yang pertama, yaitu apa? Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij artinya apa? Keluar. Orang yang keluar. Yang dimaksudkan orang yang keluar di sini apa? Orang yang keluar daripada Terus yang sudah kita pelajari apa? Syiah. Apa yang dimaksudkan dengan Syiah? Pengikut setia Ali. Pengikut setia Ali. Nah, pertanyaannya, kenapa aliran-aliran Khawarij maupun Syiah ini bisa terbentuk? Kenapa? Karena terjadinya takdim. Kita akan ngecek ingatan-ingatan antum-antum semua ya. Peristiwa takdim ini terjadi gara-gara apa? Perang Siffin. Waktu peperangan Siffin, kenapa bisa terjadi peristiwa takdim?
Mengangkat tangan. Nah, Hampir kalah. Hampir kalah. Mengangkat. Al-Quran. nah, waktu itu kan terbagi menjadi dua kubu, ada kubu Ali dan kubu. Juru bicara atau yang mengusulkan peristiwa tahkim ini dari kelompok Muawiyah siapa namanya? Lalu juru bicara dua orang daripada kubu Ali yang bernama Abbas. Maka terjadilah peristiwa tahkim berkumpul di satu tempat. Dari kelompok Muawiyah berapa orang? Kelompok Ali? Tinggal sekali guru bicara daripada kelompok Muawiyah ini siapa? Dari Ali bin Abi Thalib? Nah, hasil daripada peristiwa tahkim ini apa? Ali diturunkan jadi. Nah, waktu itu yang akan menggantikannya siapa? Bisa dipahami? Waktu itu terjadilah pecahan di antara kaum Islam. Yang pertama adalah Khawarij, kemudian Syiah. Adapun yang akan kita pelajari di sini adalah Murji'ah. Kenapa aliran Murji'ah ini bisa ada? Sebagai tanda reaksi dari pemikiran Khawarij dan Syiah. Contoh daripada pemikiran Khawarij yang ditolak oleh Murji'ah ini apa? Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan Muawiyah dan terus penolakan yang kedua. Syiah misalkan apa? Yang mengatakan bahwa siapapun yang mengambil kekuasaan atau jabatan Ali maka disebut dipahami? Murji'ah. Sebelum kita bahas aliran-aliran Murji'ah atau sekte-sektenya, apa arti Murji'ah? Menunda apa? Good. Selanjutnya kita bahas mengenai sekte. Apa itu sekte? Sekte Murji'ah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Ekstrim. nah, contoh daripada pemikiran moderat. Orang-orang yang besar tidak mengenal neraka, tetapi akan tetap dihukum sesuai dosanya. Adapun pemikiran moderat ini juga itu yang kita gunakan daripada pemikiran Ahlus Sunnah wal yang berbunyi barang siapa yang kita bahas mengenai sekte. Yang pertama namanya ada Al-Jahmiyah itu apa? Yang kedua pemikiran daripada Indonesia apa?
Pemikiran daripada Al-Yunusiyah itu tidak kalah tidak jauh berbeda dengan pemikiran daripada Al-Ubaidiyah. Bahkan ada orang yang berpendapat bahwa Al-Yunusiyah dan Al-Ubaidiyah ini sama. Jadinya menyimpulkan bahwa sekte moderat ekstrem daripada Murji'ah ini mereka menggabungkan antara sekte Al-Yunusiyah dan sekte Al-Ubaidiyah yang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan jahat yang dilakukan oleh orang muslim, orang yang mempercayai Allah, orang yang beriman, tidak akan mempengaruhi iman mereka walaupun mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan buruk. Sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tapi jikalau dia tidak beriman, walaupun dia baik, tidak akan mempengaruhi keimanan mereka, tidak akan membuat mereka itu akan menjadi orang-orang yang beragama, orang-orang yang mempercayai akan Tuhan. Itu pemikiran daripada bisa dipahami? Susah. Selanjutnya ada nama pemikiran tidak tahu. Tidak karena belum ditulis. Belum. Al-Kaisainiyah ini mengatakan, jikalau ada orang yang mengatakan Allah itu sudah melarang makan babi, lalu dia akan mengatakan, saya tidak tahu babi itu apakah kambing yang ini. Bisa dipahami? Bisa. Contoh, jika ada orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk pergi berhaji ke Ka'bah, namun saya tidak tahu Ka'bah yang dimaksud itu apakah Ka'bah yang ada di Jannah Pria, atau Ka'bah yang ada di manasik haji Bapak, atau Ka'bah yang ada di India. Contoh, kita bilang kucing nih. Kucing. Ini Meo. Allah telah menjelaskan bahwa Allah melarang makan babi. Tapi saya tidak tahu apakah babi yang dimasukkan oleh Allah itu apakah kucing yang ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita mencari di segala referensi dari jurnal ataupun lain sebagainya, maksudnya adalah jikalau orang itu memiliki rasa keimanan atau Islam, keimanan di dalam hatinya, namun dia masih ragu akan larangan dan perintah Allah, maka dia tetap disebut dengan kata mukmin. Bahkan mukmin di sini bukan mukmin sembarangan, mukmin yang sempurna. Walaupun di dalam hatinya masih ada keraguan tentang larangan atau perintah Allah. Oke. Nah, sekarang yang Al-Jahmiyah. Apa itu Al-Jahmiyah? Al-Jamiah. Orang yang melakukan dosa. Orang karena pemikiran Al-Jamiah itu iman itu ada di hati, bukan di lisan. Nah. Terus yang kedua, pemikiran daripada Al-Yunusiyah apa? Pekerjaan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi keimanan. Pekerjaan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi keimanan. Di sini ada namanya lupa tadi. Pemikiran kedua itu Al-Salihiyah. Menurut Al-Salihiyah, sekte atau pemikiran daripada Al-Salihiyah ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu tentang Tuhan. Jadi kami, iman adalah kita mengetahui Tuhan, sedangkan kufur Tidak mengetahui Tuhan. tidak mengetahui Tuhan. Contoh, orang yang tidak mengetahui Tuhan siapa? Kafir. Itu orang yang tidak punya agama. Ateis. Orang itu. Jikalau orang itu masih dalam mempercayai adanya iman di dalam hatinya, mempercayai Tuhan, maka orang itu disebut Islam. Jadinya inti daripada Al-Salihiyah ini adalah iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur Tidak mengetahui Tuhan. dalam pengertian Al-Salihiyah ini juga sholat bukan merupakan suatu ibadah dari Salihiyah ini.
Ini kan sama dengan pemikiran apa ya? Kemarin Syiah ya? Yang namanya sekte apa? Qaramita. Ya. Apa pendapat Qaramita ini? Mengikuti sholat mengikuti mereka. Jika orang sudah terlalu lampau, terlalu dalam mengenal Tuhan, maka Tidak perlu Dia diikuti oleh sholat. terus dari sini ya ini sholat bukanlah Ibadah. ibadah. Karena ibadah itu menurut Salihah adalah cukup ini. Terus Ali Yunusi apa pemikirannya? pekerjaan buruk adalah mempengaruhi keimanannya. Pekerjaan buruk walaupun sedikit walaupun banyak tapi tidak akan mempengaruhi. Keimanannya. Sama juga dengan halnya kalau kita balik pekerjaan yang baik walaupun dimanapun banyaknya tidak akan mempengaruhi iman itu. Al-Qasainiyah. Jika Allah melarang makan Tapi ragu. tidak tahu apakah Jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau melarang makan babi, namun saya tidak tahu babi yang disebutkan, babi yang dimaksud oleh Allah apakah kambing ini. ataupun kucing ataupun hewan ini. Sama sepertinya Allah telah memerintahkan kita untuk pergi haji ke Ka'bah. Namun saya tidak tahu Ka'bah yang dimaksud Ka'bah itu apakah Ka'bah janda pria atau Ka'bah Rumah dia apa, di Ka'bah sekolah apa. juga. Karena kenapa? Kalau kita teliti lebih dalam, kan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an untuk mengharamkan makan babi ya. Ayatnya apa yang berbunyi? Hurrimat alaikum. Kata-kata khinzir. Hinzir. Ini berbeda tulisan, hinzir. Kata-kata hinzir di sini apa tidak secara spesifik dijelaskan bahwa hinzir yang dimasukkan di sini adalah hewan seperti itu. Tidak kan? Nah, makanya Al-Qasainiyah ini menyimpulkan seperti itu bahwa babi yang dimasukkan oleh Allah itu apakah ayam ini, apakah kambing ini, apakah hewan ini. Makanya dia mengatakan seperti itu. Yang kedua misalkan kayak Ka'bah. Sama halnya. Ya tapi kalau kita misalkan cari di referensi-referensi lain yang dimasukkan daripada Al-Qasainiyah ini adalah orang-orang yang masih memiliki iman namun memiliki keraguan, maka tetap dikatakan Islam. oh, Mukmin. ini beda dengan Murji'ah. Ini Moderat. anak moderat kan? Apa pemikiran daripada moderat? Orang yang Ini adalah pemikiran ini yang kita gunakan juga di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bertentangan dengan pemikiran Syiah yang mengatakan orang yang berdosa besar jikalau meninggal maka akan kekal di neraka. Bisa dipahami? Tiga ya. Adapun kesimpulan yang akan kita pelajari, yang telah kita pelajari daripada sekte-sekte ini, contoh misalkan sekte Khawarij, sekte Syiah, dan sekte lainnya adalah ini semua adalah pemikiran-pemikiran atau teologi-teologi dalam Islam. Kenapa bisa berbeda? Ini semua adalah teologi dalam Islam. Hal inilah yang akan menjadi landasan kita, yang menjadi fondasi kita, agar pemikiran kita ke depannya lebih kuat dalam Beragama. Kenapa kita bisa katakan seperti ini? Karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu segala sesuatu itu butuh dengan rasional, butuh dengan logika yang kuat. Makanya kalau kita telah akan dihadapi dengan badai-badai seperti itu, maka kembali lagi kita dengan pemikiran-pemikiran mereka ini. Yang penting kita sudah tahu landasannya, kita sudah tahu dasar-dasar dari pemikiran-pemikiran tersebut, maka insya Allah kita akan tetap kuat untuk menjalani akidah kita. Contoh misalkan, sekarang pemikiran-pemikiran Syiah yang terjadi di Iran sana,
banyak pemikirannya, kita bisa tahu awal dari kemunculan si A itu seperti apa, awal pemikirannya seperti si A itu seperti apa. Jadi kita bisa menafsirkan bahwa si A itu salah atau enggak. Ya, jadi kami. Bisa. Nah, alhamdulillah mungkin semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Berkah-berkah kita. Semoga kita mendapatkan berkah dari guru-guru kita, saudarani dari Ustaz lain-lainnya. Semoga itu menjadi amal perbuatan kita kala di akhirat. Amin. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Allahumma fiq wal hadi rasulillah rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.